Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najus Salsabila, kelas 10 Agama. Saya akan menjelaskan tentang bab ke-5 yang berjudul Tafsir, Takwil, dan Terjemah. Yang pertama ada tafsir. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata tafsir diartikan dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran, termasuk di dalamnya terjemah Al-Quran. Pengertian tafsir secara bahasa menurut Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fil Ulumil Quran berasal dari kata yufassiru tafsiran yang mengandung makna al-idahu wal bayan, artinya penjelasan, al-kashfu pengungkapan, dan kashful muradi al-lafzil mushkili penjabaran kata yang samar, penyingkapan suatu yang tertutup, atau menyingkap maksud suatu lafaz yang sulit dipahami. Pengertian tafsir menurut para ulama. Menurut Al-Jazairi, penulis kitab At-Tafsir Al-Aisar, tafsir pada hakikatnya adalah menjelaskan lafaz yang sukar dipahami oleh pendengar dengan mengemukakan lafaz sinonim atau makna yang mendekati, atau dengan jalan mengemukakan salah satu ialah lafaz tersebut. Sedangkan menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu mengenai cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan-kandungan hukum, dan makna yang terkandung di dalamnya. Menurut Az-Zarkashi, tafsir adalah ilmu yufhamu bihi kitaballahi munazzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanul muradihi wasjihraju ahkamihi wahikamihi, yang artinya ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan menjelaskan makna-maknanya, mengeluarkan atau menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Yang kedua ada takwil. Pengertian takwil secara bahasa dari kata aul yang berarti kembali. Pada asalnya sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian takwil muradif dengan pengertian tafsir dalam kebanyakan makna itu menerangkan al-bayan dan juga berarti menjelaskan sesuatu atau al-idah. Dengan pengertian di atas, yang dimaksud dengan mentakwil Al-Quran adalah memalingkan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran dari makna yang zahir kepada makna yang juga dipunyai oleh lafaz atau kalimat itu, sehingga dengan mengambil makna atau makna yang bukan makna zuhir itu lebih cocok dan sesuai dengan jiwa ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Syarat takwil. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, syarat takwil ada 4, yaitu lafaz yang ditakwilkan harus muhtamil atau mempunyai kemungkinan arti lain. Artinya itu jauh dari arti yang sebenarnya, asalkan bukan arti yang goib. Goib itu yang asing. Yang kedua ada takwil. Takwil harus didasari pada dalil atau indikasi yang sah, dan dalil tersebut harus lebih kuat daripada makna lahiriah lafaz. Yang ketiga ada takwil tersebut termasuk salah satu makna yang dikandung oleh lafaz yang dipalingkan maknanya. Orang yang menakwilkan adalah orang yang mempunyai otoritas dan kompetensi untuk itu, sehingga dalam melakukan takwil sesuai dengan ketetapan bahasa atau kebiasaan syara. Yang ketiga ada terjemah. Kata terjemah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti tarjama, yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Fassaro wa syaroha bilisanin akhor.
Kemudian kemasukan tak marbutoh menjadi altar majatun yang artinya memindahkan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Sedangkan menurut Abu al-Yaqzan, terjemah adalah memindahkan suatu pembicaraan dari suatu bahasa ke bahasa lain dengan tidak menerangkan makna asal dari pembicaraan itu tadi. Macam-macam terjemah. Terjemah dibagi menjadi dua, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah atau maknawiyah. Terjemah harfiah adalah memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain yang susunan katanya yang diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan dengan syarat tertib bahasanya. Terjemah tafsiriyah atau maknawiyah adalah menjelaskan suatu kalimat atau pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Syarat dalam menerjemahkan: satu, penerjemah benar-benar mengetahui dan menghayati kedudukan dari aspek-aspek kedua bahasa, yaitu bahasa asal dan bahasa terjemah. Kedua, penerjemah mengetahui pola kalimat dan ciri khas kedua bahasa. Ketiga, bahasa terjemah memenuhi suatu makna dan maksud yang ada bahasa asal. Ketiga, bahasa pertama tidak boleh melekat dari bahasa terjemah, harus benar-benar memindahkan makna bahasa pertama ke dalam bahasa terjemah. Perbedaan tafsir dengan takwil. Kalau tafsir menyangkut hal yang lebih umum, kalau takwil berkenaan dengan ayat-ayat yang bersifat khusus. Yang kedua, tafsir sejauh ada dalil-dalil yang menguatkan. Penafsiran boleh ditegaskan bahwa demikian dengan dikehendaki Allah. Kalau takwil menguatkan salah satu makna dari sejumlah kemungkinan makna yang dipunyai oleh ayat. Yang ketiga, menerangkan makna ayat melalui pendekatan riwayat. Kalau takwilnya mendekatkan dirayat atau kemampuan ilmu. Yang keempat, takwil menerangkan makna-makna yang terambil dari bentuk yang tersurat. Kalau takwil menerangkan makna yang terambil dari bentuk yang tersirat. Perbedaan tafsir dan terjemah. Terjemah terjadi pemindahan bahasa dari bahasa pertama ke bahasa terjemah. Kalau tafsir selalu ada keterkaitan dengan bahasa asalnya dan tidak mesti adanya pemindahan bahasa. Terjemah dituntut terpenuhi semua makna dan maksud yang ada di dalam bahasa yang diterjemahkan. Tafsir adanya usaha menerangkan masalah baik keterangan itu secara ijmali atau garis besar maupun secara tafsili atau terperinci. Ketiga, terjemah. Pada terjemah harus diakui bahwa si penerjemah sudah melakukan terjemahan apabila ia berhasil memindahkan makna bahasa yang pertama ke bahasa yang kedua. Kalau tafsir, pengakuan sangat relatif. Jika seorang penafsir suatu ayat adalah orang sepaham dengan membaca hasil tafsiran itu, mungkin akan mendapat pengakuan begitu juga sebaliknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.